Alright, welcome back to my another video, and today I'm going to explain to you about the quickest tips and tricks to ensure the TOEFL. Dan pada kali ini kita masuk pada strategi yang ke-8, yaitu menggunakan noun clause connector dengan benar. Namun sebelum membahas tentang noun clause connector, terlebih dahulu kita pahami apa definisi dari noun clause itu sendiri. Noun clause adalah subordinate clause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai noun, cuman bentuknya dalam bentuk klausa, sehingga fungsinya pun sama seperti noun pada umumnya, yaitu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, bisa menjadi direct or indirect object, bisa menjadi predicate nominative atau subject complement. Sebutan lain dari subject complement itu adalah predicate nominative. Kemudian bisa menjadi object of preposition atau bisa menjadi positive. Jadi noun clause itu tidak ada bedanya dengan noun pada umumnya, hanya bentuknya yang berbentuk klausa. Contoh dari masing-masing noun clause yang berfungsi sebagaimana dalam kurung ini. Yang pertama, what we need is your learning comprehension. Ini ada kata what we need, di sini disebut dengan noun clause yang berfungsi sebagai subjek dari verb is. Ya, ini disebut dengan clause karena terdiri dari subjek, kemudian ada verb, ada connector di depan. Jadi ini what we need, ini adalah subjek dari kata dari verb is. Kemudian yang kedua, noun clause yang berfungsi sebagai objek. Contoh, I don't know why the students go home earlier. Why the students go home earlier ini adalah objek dari verb know, yang bentuknya adalah noun clause. Ini ada subjek, the students, ada verb go, kemudian diikuti oleh connector berupa noun clause connector. Kemudian yang ketiga, noun clause yang berfungsi sebagai indirect object, objek tidak langsung. Tadi itu direct object, yang nomor 2 ini yang indirect object. Contoh, the teacher will give whoever gets a good score a candy. Whoever gets good score ini adalah objek yang berupa indirect object dari verb give. Bentuknya juga sama, bentuk clause, ada whoever yang berfungsi sebagai subjek sekaligus connectornya, kemudian verbnya adalah gets. Jadi whoever gets a good score ini adalah noun clause yang difungsikan sebagai indirect object. Contoh yang keempat, yang noun clause yang berfungsi sebagai predicate nominative atau subject complement, pelengkap subjek. Contoh, my invention is just what the world needs. Jadi what the world needs ini kan ada subjek the world, ada verb needs, kemudian ada connector berupa noun clause connector. Ini namanya disebut dengan noun clause yang difungsikan sebagai predicate nominative atau subject complement. Kenapa? Karena kalimatnya kalimat nominal. Kemudian yang nomor 5, I'm concerned about when he will arrive. Ini contoh dari noun clause yang menjadi objek dari preposition. Di sini ada preposition about, kemudian ada noun clause berupa kalimat when he will arrive. Ini ada subjek he, ada verb will arrive yang didahului oleh noun clause connector. Jadi ini namanya noun clause yang difungsikan sebagai objek dari preposition about. Yang terakhir, noun clause yang difungsikan sebagai appositive atau kata keterangan tambahan. Contoh, her theory that all is futile. Her theory that all is futile is ridiculous. Ini yang dalam kurung ini bentuknya adalah noun clause. Ini ada subject all, ada verb is,
yang diikuti oleh connector berupa noun clause connector, yang ini fungsinya adalah sebagai positif dari kata her theory. Selanjutnya ini adalah noun clause connector yang bisa dipakai. Yang pertama adalah ada what, when, where, why, how, whether, if, whatever, whenever, dan that. Polanya ada pola 1 berupa subject, verb, baru connector, subject, verb lagi. Ya, jadi ada 2 kalimat. Ini ada 2 kalimat, subject verb ini 1 kalimat, subject verb kalimat yang lain, berarti 2 kalimat yang digabung dengan 1 connector, sebagaimana di strategi ke-6 bahwa setiap ada 2 kalimat maka wajib ada 1 connector. I know what you did. I jadi subject, know jadi verb, kemudian what jadi connector berupa noun clause connector, kemudian you jadi subject di kalimat kedua, did jadi verb di kalimat kedua. Pola yang kedua bentuknya seperti ini. Connectornya ada di depan, kemudian subject, verb, dan verb. Ini agak berbeda ya. Kalau tadi subject verb, connectornya ada di tengah. Sekarang connector ada di depan, kemudian setelah connector berupa subject, setelah subject verb, dan verb lagi. Kok bisa ada 2 verb? Mana subjeknya? Nanti kita lihat. Jadi you ini jadi subjek dari kata did, ya, dari verb did. Kemudian what you did, nih what you did keseluruhan ini, what you did namanya noun clause yang menjadi subjek dari kata was. Jadi lengkap sudah ya. 2 subjek, 2 verb dengan 1 connector. Subjek yang pertama adalah kata you dengan verb did. Subjek yang kedua what you did dengan verb was. Jadi what you did was wrong. Kemudian berikutnya noun clause connector yang juga berfungsi sekaligus sebagai subjek. Selain berfungsi sebagai noun clause connector, berfungsi sebagai connector, dia juga berfungsi sebagai subjek. Adapun connectornya berupa who, whoever, what, whatever, which, dan whichever. Polanya, ini polanya pola ketiga seperti ini. Subject, verb, kemudian connector yang ini, yang di atasnya ini, yang sekaligus juga dia menjadi subjeknya. Kemudian verb lagi. Contoh, I know, I ini jadi subjek dari verb know. Kemudian what ini jadi subjek dari happened, sekaligus what berfungsi sebagai connectornya. Karena ini berupa 2 kalimat. Kalimat yang pertama I know, kalimat yang kedua what happened. Jadi what selain berfungsi sebagai connector, dia juga berfungsi sebagai subjek dari kata happened. Kemudian pola yang keempat berupa connector ada di depan yang sekaligus juga berfungsi sebagai subjek, baru verb dan verb. Jadi what selain menjadi connector, dia juga menjadi subjek dari kata happened. Kemudian what happened yang sudah berbentuk noun clause, what happened yang sudah bentuknya berupa noun clause, ini menjadi subjek dari verb was. Jadi what happened was great. Ini ada 2 kalimat. Untuk lebih memahami pola-pola 1, 2, 3, 4 ini, mari kita analisis soalnya. Seperti biasa, nih ada soal pilihan ganda multiple choices. Bla 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 was late caused many problems. Di sini terlihat ada verb was, kemudian ada verb caused. Ada 2 verb berarti ya, ada verb was, ada verb caused. Sehingga kalau ada 2 verb, kita memerlukan 2 subjek sekaligus 1 connector. Kita lihat kalau pilihan delta, because ini hanya bisa menjadi connector, dia tidak bisa menjadi subjek. There, dia bisa menjadi subjek tapi tidak bisa menjadi connector. Kemudian bravo,
The driver ini hanya bisa menjadi subjek, tidak bisa menjadi connector. Yang kita butuhkan itu adalah dua subjek dengan satu connector, karena verbnya dua, was dan caused. Sehingga pilihan yang benar adalah yang alpha. That he was late caused many problems. He menjadi subjek daripada was, kemudian that he was late sampai di sini, dari that sampai ke late, that he was late ini menjadi subjek dari caused yang bentuknya sudah subjek yang berupa noun clause. Konektornya mana? That ini yang menjadi konektornya. Jadi pilihan yang benar adalah yang alpha. Berikutnya kita analisis, mencoba menemukan find the subject, verbs and connectors, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Kita memiliki 3 kalimat, mari kita analisis. Yang pertama, whoever wants to take the desert tour during spring break, signing up at the office. Whoever di sini bentuknya sudah berupa connector, dan dia selain menjadi connector, dia juga berfungsi sebagai subjek. Subjek dari kata apa? Dari kata wants. Jadi sudah satu kalimat ini, whoever wants ini satu kalimat karena subjeknya whoever, kemudian wants jadi verb, sekaligus whoever sudah jadi connector. Jadi kita tidak perlu connector yang lain. To take the desert tour during spring break, signing up the office. Karena ada connector, maka kita memerlukan subjek yang lain, juga verb yang lain. Di sini to take tidak bisa jadi verb karena diawali oleh to. Kemudian during spring break ini nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi verb. Ini ada during berupa preposition. Dan di sini ada signing up. Ingat, verb ing itu bisa menjadi verb kalau didahului oleh to be. Di sini sebelum kata signing up tidak ada to be yang mendahului, sehingga kalimatnya tidak ada verb yang lain di sini. Supaya benar, gimana caranya? Maka di sini signing harus dirubah bentuk, dijadikan bentuk pertama. Atau kalau nggak mau dijadikan bentuk pertama, ini diawali oleh to be, bisa is, bisa terserah apa saja, menyesuaikan dengan yang di depan. Atau ini ingnya dibuang, dimasukkan model berupa must, biar kalimatnya secara makna nanti cocok. Sehingga whoever wants to take the desert tour during spring break must sign up at the office. Jadi subjek yang kedua berupa kata whoever wants to take the desert tour during spring break. Verbnya adalah yang must sign. Sehingga kalimat nomor 1 ini incorrect ya, salah karena tidak ada verbnya, tidak ada verb di kalimat keduanya. Signing tidak bisa jadi verb karena verb ing itu yang bisa jadi verb kalau didahului oleh to be. Contoh yang kedua, it was difficult to distinguish between what was on sale and what was merely on display. It was sudah satu kalimat, oke, sip, benar. It was sudah satu kalimat. Kemudian what was kalimat kedua sudah. Kalimat kedua was ini verbnya what ini jadi subjek sekaligus jadi connector. Berarti sudah dua kalimat dengan satu connector, benar. Kemudian what was jadi verb dari subjek what yang juga sekaligus jadi connector. Jadi ini ada 3 kalimat dengan 2 connector. Ya, kalimat yang pertama it was, kalimat kedua what was, kalimat ketiga what was yang di sini. Jadi kalimatnya sudah benar karena ada 3 kalimat dengan 2 connector. Contoh yang nomor 3, the motorist was unable to discover who he had struck his car. The motorist ini jadi subjek, was jadi verb, berarti sudah satu kalimat. Kemudian who he had struck. Who ini selain dia menjadi subjek, dia juga berfungsi menjadi selain dia berfungsi sebagai connector, dia juga berfungsi sebagai subjek, sehingga tidak memerlukan subjek yang lain. Di sini masih ada subjek yang lain berupa he. Berarti kalimatnya incorrect, salah karena double subjek. Karena who ini selain jadi connector, dia juga berfungsi sebagai
subjek sebagaimana rumus pola yang ketiga atau yang keempat yang tadi itu, yang di awal penjelasan di menit sebelumnya. Sehingga supaya benar kalimatnya tinggal he-nya dibuang menjadi the motorist was unable to discover who had struck his car. Berikutnya mari kita masuk kepada soal sebagaimana biasanya ada 3 soal. Yang pertama mari kita mulai pilihan ganda ya. Mana yang benar antara Alpha, Bravo, Charlie dan Delta. Soal nomor 1, recently there have been several outbreak of disease like Legionnaire's syndrome and doctors don't know bla bla bla. Mari kita lihat, there jadi subjek, have been jadi verb, berarti sudah satu kalimat. Kemudian ada connector di sini berupa and. Kemudian ada subjek doctors, kemudian ada verb don't know. Berarti sudah 2 kalimat dengan 1 connector. Kalimat yang pertama, there have been several outbreaks of disease like Legionnaire's syndrome. Kalimat yang kedua adalah doctors don't know dengan 1 connector berupa and. Kemudian untuk melengkapi yang blank di sini kita lihat pilihan jawabannya. Yang alpha, what is the cause? Ini berupa kalimat pertanyaan ya, karena setelah connector langsung verb. Berarti ini pertanyaan. Padahal di sini kalimatnya didahului oleh kalimat pernyataan. Doctors don't know ini kan kalimat pernyataan negatif. Sehingga kalimat selanjutnya tidak boleh berbentuk kalimat pertanyaan, harus juga sama-sama kalimat pernyataan. Berarti yang alpha salah. Yang bravo, apalagi the cause is what, ini kita nggak kenal model-model kayak gini. Atau is what the cause, juga hampir mirip dengan yang bravo. Secara bentuk kita kurang familiar dengan ini. Berarti yang benar adalah yang delta, what the cause is. The cause jadi subjek, is jadi verb, kemudian what jadi connector. Berarti kalimatnya ada 3 kalimat ini ya. Ada 3 kalimat dengan 2 connector. Kalimat pertama, there have been several outbreaks of disease like Legionnaire's syndrome. Kalimat kedua adalah the doctors don't know. Kalimat ketiga adalah the cause is. Connectornya ada 2 berupa and dan what. Jadi pilihan yang benar adalah yang delta. Nomor 2, ini cukup mudah ya. Blank, kemudian di sini ada was berupa verb, on television made me angry. Was on television made me angry. Kita lihat ada 2 verb di sini. Yang pertama was, yang kedua adalah yang made. Sama-sama bentuk kedua, berarti tensisnya tensis past tense. Was dan made. Karena ada 2 verb, maka kita memerlukan 2 subjek sekaligus 1 connector. Kalau yang alpha jelas salah karena hanya bisa menjadi subjek. Yang bravo juga salah karena juga hanya bisa menjadi subjek. Pilihan yang tersisa adalah yang Charlie dan Delta. Hanya saja yang lebih tepat adalah yang Delta, karena what selain berfungsi sebagai connector, dia juga berfungsi sebagai subjek. Jadi yang benar kalimatnya adalah what was on television made me angry. Apa maknanya? Maknanya adalah apa yang ada di televisi membuat aku marah. What menjadi subjek daripada was, kemudian what was on television menjadi subjek daripada made. Jadi subjek dari verb made bentuknya adalah noun clause berupa kalimat berupa kata what was on television. Terakhir contoh yang ketiga, soal yang ketiga maksud saya, Ohio, the center of blah blah blah, the Hopewell culture, has the greatest concentration of ancient burial mounds in the United States. Kita lihat Ohio jadi subjek ya. Kemudian ada koma dan ada koma, berarti ini positif bentuknya. Bentuknya positif. Kemudian verbnya adalah has. Ya, jadi ini kalimatnya, ini subjeknya Ohio, verbnya berupa has. Untuk melengkapi positif yang ada bagian yang kosong ini kita lihat, ingat setelah kata of itu bentuknya, setelah maupun sebelum kata of itu bentuknya harus berupa noun ya. Seperti ini lihat, of the center ini berupa noun. Sehingga nanti setelah kata of juga harus berupa noun.
Kalau pilihan yang alpha, called, ini nggak bisa jadi noun. Is called, ini apalagi, ini bentuknya verb, ya. Kemudian that is called, ini adjective, bentuknya adjective clause. Maka pilihan yang tepat adalah yang Charlie, yang berupa kalimat what is called. Ini noun, tapi bentuknya berupa noun clause. Jadi kalimat lengkapnya adalah Ohio, the center of what is called the Hopewell culture, has the greatest concentration of ancient burial mounds in the United States. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Itu saja barangkali penjelasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.